kekhawatiran juga bahwasannya undang-undang ini harus benar-benar kita kawal agar dia mampu untuk mengakomodir sesuai dan sebagaimana mestinya yang tertera di dalam undang-undang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Ruang Bicara dimanapun Anda berada. Hari ini berjumpa kembali bersama kami Ruang Bicara dalam sesi kali ini. Dan teman-teman semua, rasa-rasanya dalam perbincangan, di awal perbincangan ini saya ingin mengutip sebuah kata-kata mutiara gitu dari para kalangan ulama gitu yang berkaitan dengan perempuan, yang dimana disebutkan bahwa an-nisa, perempuan adalah bagian daripada tiang negara. Maka dalam konteks ini ketika kemudian perempuannya rusak, maka rusaklah pula negara. Begitupun juga sebaliknya. Ketika perempuannya baik, maka baik pula negaranya. Oleh sebabnya teman-teman semua, dalam kesempatan hari ini kami mencoba untuk mengangkat sebuah tema pembahasan, yakni adalah tentang Undang-Undang TPKS, yang dimana dahulu kita tahu secara bersama bahwa mengalami kontroversi yang sangat luar biasa tatkala dia masih sedang menjadi RUU, rancangan undang-undang. Dan hari ini kemudian telah disahkan menjadi undang-undang. Dalam kesempatan ini, dari Ruang Bicara tengah membersamai salah satu perempuan yang berposisi penting dalam satu organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, yakni adalah Bendahara Umum Kopri PB PMII, Fitria Lesbasa. Gitu ya. Baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Cak Fitri atas kesempatannya untuk hadir bersama kita dalam membahas apa yang hari ini tengah menjadi cita-cita perempuan semuanya. Sebelum kita memulai ini, saya nanya-nanya dari rekan saya yang menjadi kameramen ini bahwa Cak Fitri ini dari buruh ya? Iya, iya. Oh, gitu. Jadi Cak Fitri dari buruh. Iya, dari Indonesia Timur Iya. dan wilayah yang paling terpencil yang kemudian iya. tidak banyak orang tahu. Ya, biasanya buruh disebut tempat pembuangan. Tapi buruh itu diketahui, dia menjadi catatan sejarah dalam sejarah penting dalam Iya, bagi orang yang Indonesia. mencari tahu dan orang yang banyak baca pasti paham lah. Gitu. Tercantum dalam bukunya Pramudia Tatur, bukunya berjudul Bumi Manusia. Bumi Manusia. Dan ketika para mahasiswa, ketika kita bertanya mengenai buruh, mahasiswa-mahasiswa tertentu saja yang tahu buruh itu apa. Dan itu memang mahasiswa yang kemudian mencari tahu tentang sejarah peradaban sih menurut saya. Dan kemudian banyak mempelajari tentang sistem politik di Indonesia. Karena itu berkaitan dengan G30 SPKI juga kan. Makanya agak sensitif. Baik, dua. Jadi buruh ini diketahui dari dua perspektif. Yang pertama secara politik dan yang kedua adalah secara bisnis gitu. Dari perspektif politik, buruh menjadi tempat pembuangan para tapol, tahanan politik gitu ya. Yang kedua, buruh ini dikenal sebagai pemegang saham terbesar kayu putih. Ini endorse. Undang-undang TPKS ini kalau kita lihat saat dia menjadi RUU, itu banyak gerakan-gerakan yang kemudian mendorong biar RUU TPKS ini yang dahulu masih menjadi PKS kemudian mengalami transformasi atau mengalami perubahan nomenklatur ya, mengalami perubahan nomenklatur dari PKS menjadi TPKS. Lalu gerakan itu masih tetap sama, bersikeras untuk tetap mendorong untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Dan upaya daripada gerakan itu telah terjawab sudah dengan ketukan palu akhir daripada DPR RI. RUU tadi kemudian menjadi undang-undang. Legalah sudah tentunya gitu ya. Nah, berkaitan dengan Undang-Undang TPKS ini, apa perasaan Ca? Legahkah? Ataukah masih tetap sama perasaannya dengan perspektif sebagaimana dahulu gitu? Sebelum ada Undang-Undang TPKS, perasaannya adalah kekhawatiran, ketakutan. Begitu di jalan dan lain sebagainya gitu ya. Situasi dalam bernegaranya sebagai seorang perempuan, apakah masih tetap merasakan ketakutan ataukah sudah lega? Kalau saya pribadi sih, secara pribadi dan secara kelembagaan, dua hal yang kita rasakan saat ini. Wait. Ya otomatis hal pertama yang kita rasakan adalah sangat
bahagia. Di mana undang-undang TPKS ini merupakan undang-undang yang kemudian dikawal dari periode tahun lalu. Sejak periode 2017 sampai 2021. Nah, kita di kepengurusan 2021-2024 ini merupakan melanjutkan perjuangan daripada periode kemarin, dan alhamdulillah tidak sia-sia. Dan kami banyak sekali mengalami kendala dan banyak sekali mengalami pertentangan yang kontroversi yang kemudian banyak yang menjustifikasi bahwasannya gerakan Kopri ada yang tunggangi. Padahal ya kita mau juga sih sebenarnya. Cuman ya gitu kan, namanya perempuan gerakannya itu 95% tulus dan 5% ya apa ya namanya, kalau dapat imbalnya alhamdulillah, kalau enggak juga kita totalitas kan, namanya juga gerakan perempuan. Nah, yang kedua, kita khawatir, kekhawatiran kita secara kelembagaan bahwasannya kita telah berhasil untuk menggolkan RUU Undang-Undang TPKS ini, tetapi bahwasannya apakah kita mampu untuk menjaga, mengawal agar kemudian undang-undang ini dia mampu terrealisasi sesuai dan sebagaimana mestinya. Nah, itu kekhawatiran kita yang kemudian akan berdampak besar. Bahwasannya undang-undang ini adalah undang-undang yang kemudian sejarah mencatat 10 tahun lebih diperjuangkan oleh DPR dan organisasi-organisasi perempuan yang kemudian sampai saat ini masih komitmen sampai pengesahan. Tetapi mampu tidak penegak hukum, mampu tidak negara dalam hal ini pemerintah menjamin bahwasannya undang-undang itu bisa terrealisasi sebagaimana mestinya. Dan kita saat ini Kopri PBPMI yang kemarin kita punya hashtag, setiap postingan kita, setiap yang berkaitan dengan organisasi maupun kegiatan sosial, kita selalu memberi hashtag Kopri PBPMI mengawal RUU TPKS. Nah, sekarang hashtag kita ganti, Kopri PBPMI mengawal implementasi RUU Undang-Undang TPKS. Saya masih terngiang-ngiang RUU. Oh iya. Saking karena perjuangannya panjang gitu ya. Iya. Oke. Berat sih menurut saya, lebih berat kita mengawal daripada kita, ya walaupun bagaimana ya kita bahagia, tetapi yang lebih berat itu adalah bagaimana kita mengawal sistem yang sebagaimana mestinya bakalan terrealisasi. Caca sebagai seorang perempuan merasa lega terhadap pengesahan undang-undang ini, merasa bahwa terakomodir dalam negara, gitu. Saya sampaikan seperti di awal tadi, saya lega, saya bahagia, saya happy. Baik. Tetapi ada kekhawatiran juga bahwasannya undang-undang ini harus benar-benar kita kawal agar dia mampu untuk mengakomodir sesuai dan sebagaimana mestinya yang tertera di dalam undang-undang tersebut. Oke, baik. Menarik ya. Baik, jadi teman-teman semua, seluruh perempuan dimanapun Anda berada, perempuan ini kalau misalkan kita laki-laki diperhadapkan dengan dua hal. Ketika disuruh untuk menjaga uang dengan segudang uang dengan seorang perempuan, maka kita lebih rela mengabaikan uang ketimbang perempuan gitu. Masa? Itu peribahasa yang kemudian muncul ya. Itu yang kita dengar. Baik, jadi seperti itu. Apa yang kemudian menjadi harapan lebih selain daripada tadi kita turut berpartisipasi untuk menjaga realisasi daripada undang-undang TPKS ini? Ya, harapan saya sih yang pertama sama sih seperti apa yang saya panggil apa ya? Udah panggil aja Hamis. Ya, Bang Hamis ya. Terutama itu karena sejatinya segala sesuatu yang kemudian kita terapkan, jikalau tidak kita terapkan terutama kepada diri kita, personality kita, tidak akan bisa terimplementasi ke tempat lain. Sehingga saya juga berharap demikian, bahwasannya kita juga harus menjaga diri. Lalu kemudian bagaimana teman-teman seluruh perempuan se-Indonesia maupun laki-laki sudah barang tentu untuk bagaimana kita sama-sama merawat dan menjaga sehingga hal-hal yang kemudian perspektif penyimpangan tadi dan kekerasan seksual dia semakin menipis dan semakin
semakin kurang lah, bila perlu tidak ada. Semoga undang-undang ini dapat direalisasikan dan menjadi pelindung untuk perempuan ya. Iya. Dan kita sama-sama mengharapkan gitu ya, biar undang-undang TPKS yang diklaim sebagai bagian daripada untuk melindungi hak-hak perempuan, semoga tetap menjadi pelindung untuk perempuan dan menjadi benteng untuk tidak terjadi lagi tindak kekerasan kepada kaum perempuan gitu ya. Itu yang kemudian hari ini kita sama-sama menginginkan, biar perempuan tetap menjadi bagian daripada negara yang hak-haknya tetap dijamin gitu ya, dan hak-haknya tidak kemudian dilanggar dan lain sebagainya, ataupun misalkan tadi bahasanya Cak Fitri itu apa, diintimidasi gitu ya. Jadi tetap dilindungi perempuan. Baik teman-teman semua, itu adalah perbincangan dari kami. Jangan lupa video ini untuk di-share di komen. Jika teman-teman punya pandangan yang berbeda dari kami ya, gitu ya. Kami membuka ruang diskusi. Silakan kolom komentar tersedia untuk Anda teman-teman. Jika Anda punya perspektif yang berbeda menyangkut undang-undang TPKS ini, silakan ketik di kolom komentar dan kami akan menyediakan pembahasan yang kedua kalinya dalam sesi kedua untuk menjawab pertanyaan saudara dan menjawab sanggahan saudara dalam kolom komentar. Baik, terima kasih. Jangan lupa selalu tekan lonceng subscribe Ruang Bicara untuk Anda mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Fitri, terima kasih banyak. Bye-bye.